Pernahkah Anda berhenti untuk menyaksikan salah satu mesin baja raksasa ini bekerja? Ukurannya sangat besar, kekuatannya brutal. Tetapi hasil yang ditinggalkannya justru sebaliknya. Permukaan yang begitu halus dan rata sehingga tampak mustahil. Disitulah letak teka-tekinya. Bagaimana mungkin sebuah kolosus yang beratnya setara dengan 10 mobil dapat melakukan pekerjaan seorang ahli bedah? Rahasianya bukan hanya pada bilahnya. Rahasianya ada pada rodanya yang miring dengan cara yang tidak biasa. Rahasianya ada pada bagian belakangnya yang bergoyang. Rahasianya terletak pada rekayasa yang menghilangkan kekacauan, dan ini baru permulaan. Mari kita mulai. Anatomi raksasa yang stabil. Saat Anda menyaksikan mesin-mesin ini bekerja, Anda akan menyadari bahwa beratnya lebih dari 5 ekor gajah dewasa. Deru mesin-mesin ini memenuhi lokasi konstruksi, dan struktur bajanya tampak seperti berasal dari pabrik industri. Namun sekarang, lihatlah tanah yang ditinggalkannya. Permukaan yang halus, rata, hampir sempurna, seperti lempengan beton yang dipoles. Disitulah letak paradoks yang menentang logika. Bagaimana mungkin sebuah kolosus seberat 20 ton yang mampu mencabut bertonton tanah sekaligus merupakan pengrajin dengan presisi milimeter? Jawaban intuitif mengarahkan kita pada bilahnya, tetapi itu hanyalah puncak gunung es. Rahasia sebenarnya dimulai jauh lebih awal, dalam detail yang tidak diperhatikan. Misalnya, pernahkah Anda memperhatikan bahwa roda depannya tidak vertikal? Roda tersebut dapat miring ke samping seolah-olah raksasa itu sedang memutar pergelangan kakinya. Gerakan yang tampaknya aneh ini adalah petunjuk pertama untuk rekayasa yang tidak hanya memindahkan tanah, tetapi juga menjinakkan kekuatan fisika yang brutal. Apa yang akan Anda temukan adalah bagaimana sebuah platform dengan presisi absolut dibangun dari bawah ke atas. Sebuah kisah di mana stabilitas bukanlah suatu kebetulan, melainkan sebuah pencapaian mekanis. Traksi cerdas. Lebih dari sekadar mesin. Bayangkan tantangannya sejenak. Ini bukan hanya tentang mendorong. Ini tentang mendorong dengan kekuatan luar biasa untuk memotong tanah yang keras, dan di saat berikutnya meluncur dengan mulus seperti perahu untuk meratakan permukaan tanpa meninggalkan bekas. Jika mesin diesel adalah jantung yang memompa daya, maka ia membutuhkan sistem saraf yang memutuskan, dalam hitungan milidetik, bagaimana menyalurkan energi itu. Disinilah motor grader meninggalkan semua kemiripan dengan kendaraan biasa. Alih-alih transmisi konvensional, di dalamnya berdetak sebuah keajaiban yang disebut penggerak poros penyeimbang. Anggap saja bukan sebagai kotak roda gigi, tetapi sebagai otak taktis traksi. Di dalam blok logam ini, serangkaian poros paralel dan set roda gigi bekerja dalam tarian oli bertekanan. Desainnya mengikuti filosofi yang jelas, memprioritaskan fleksibilitas operasional daripada transmisi daya sederhana. Buktinya ada pada angka-angka yang berbicara sendiri. Sistem ini menawarkan 8 kecepatan maju dan 6 kecepatan mundur. Mengapa begitu banyak? Karena setiap fase pekerjaan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Gigi pertama adalah kekuatan otot murni. Ini adalah gigi yang digunakan ketika mata pisau perlu menggali tanah yang belum digali atau mendorong tumpukan kerikil yang besar. Mesin memberikan torsi maksimumnya, tetapi mesin bergerak maju dengan kecepatan yang lambat dan disengaja, memusatkan seluruh masanya menjadi daya dorong yang tak tertandingi. Namun, keajaiban terjadi ketika pekerjaan beralih dari penghancuran ke presisi. Saat permukaan diratakan, operator mengganti gigi. Pada kecepatan yang lebih tinggi, transmisi poros penyeimbang mengalami transformasi yang senyap. Ia mengubah rasionya, mengorbankan sebagian kekuatan kasar tersebut untuk meningkatkan kecepatan putaran roda. Mesin sekarang bergerak lebih cepat, tetapi dengan kelancaran yang luar biasa. Inilah kunci untuk hasil akhir yang sempurna. Mata pisau, yang sebelumnya merobek-robek, sekarang hanya menyentuh permukaan. Torsi yang berlebihan pada titik ini akan menciptakan getaran, riak mikro. Kecepatan yang terkontrol, di sisi lain, memungkinkan mata pisau untuk menyapu, meratakan, dan memadatkan dalam gerakan yang terus-menerus dan lancar, seperti lengan pelukis yang mengaplikasikan sapuan kuas terakhir. Transmisi ini memungkinkan mesin tersebut untuk mengubah kepribadiannya, bertransformasi dari alat penghancur menjadi alat artistik tanpa operator harus melawan mesin. Ini adalah pilar utama presisi yang pertama.
kemampuan untuk menerapkan jumlah gaya yang tepat pada saat yang tepat. Trik roda rantai. Tersembunyi. Roda rantai ganda artikulasi. Dengan distribusi daya yang cerdas, tantangan selanjutnya adalah kemana daya itu akan diarahkan. Pada truk, gandar belakang adalah balok kaku. Jika satu roda menabrak batu, seluruh struktur akan miring. Untuk motor grader, itu akan menjadi hukuman mati bagi presisi. Bayangkan mencoba meratakan meja dengan penggaris yang goyah. Solusi para insinyur sama elegannya dengan kekuatannya. Lupakan gandar konvensional. Disinilah gandar-ganda berperan, sistem penggerak belakang yang mengubah rintangan menjadi ketidaknyamanan kecil. Jika Anda dapat melihat ke dalam rumah besar yang melindungi roda belakang, Anda akan menemukan tontonan mekanis yang tak terduga. Tidak ada gandar padat yang menghubungkannya. Di tengahnya, satu set sprocket menerima putaran dari transmisi, dan dari inti itu, yang memanjang ke setiap roda bukanlah poros penggerak kaku, tetapi sepasang rantai industri yang terendam dalam oli. Satu rantai menarik ke depan, yang lain ke belakang, membentuk sistem penggerak positif yang tampak seperti berasal dari tank, tetapi dengan tujuan yang seperti balet. Konfigurasi ini sudah revolusioner karena memberikan penggerak semua roda yang dahsyat, penggerak 6x4 yang tidak mengenal selip. Namun kejeniusan sebenarnya terletak pada apa yang memungkinkan desain ini, kemandirian. Karena setiap roda digerakkan oleh rangkaian rantainya sendiri dari titik pusat, roda-roda tersebut dapat bergerak secara vertikal, hampir bebas, relatif satu sama lain. Ketika roda kiri menemukan celah dan turun, roda kanan dapat mempertahankan posisinya. Sasis yang terikat pada sistem ini tidak berputar tiba-tiba, ia tetap rata. Dan disinilah sistem ini mengambil langkah maju lainnya menuju kesempurnaan. Rakitan tandem ini tidak terpasang kaku pada rangka utama mesin. Perhatikan dengan saksama saat motor grader melewati medan yang tidak rata. Anda akan melihat bahwa seluruh unit belakang, tandem lengkap dengan dua rodanya, bergoyang lembut dari sisi ke sisi. Ini adalah sistem osilasi tandem, mahakarya stabilitas. Ini bukan kekurangan. Ini adalah peredam kejut untuk raksasa. Ketika mesin bergerak maju dengan satu roda belakang lebih tinggi dari yang lain, seluruh rangka tandem sedikit miring, mengimbangi torsi dan menjaga struktur utama, tempat bilah dipasang, dalam bidang yang hampir horizontal sempurna. Seolah-olah roda belakang adalah jari-jari kaki seorang penari tali, terus-menerus menyesuaikan diri agar bodi, kabel, dan batang penyeimbang tetap stabil. Tanpa gerakan goyang yang terartikulasi ini, setiap ketidakrataan medan akan ditransmisikan seperti cambuk ke rangka, dan bilah akan menelusuri garis setiap gundukan di tanah. Dengan gerakan ini, bilah melayang di atas kekacauan, siap untuk menegakkan ketertiban. Kemudi dan artikulasi, tarian baja. Kita memiliki mesin yang memodulasi tenaganya dan menjaga keseimbangannya di medan apapun. Namun, platform yang stabil tidak berguna jika tidak dapat bergerak dengan lincah dan presisi. Lokasi konstruksi bukanlah landasan pacu yang tak berujung. Ia memiliki tikungan, tepian, dan ruang sempit. Disinilah motor grader melakukan gerakan yang paling khas, yang membedakannya dari mesin lain. Ia tidak berbelok, melainkan melipat. Untuk memahami kemampuan manuvernya, kita harus meninggalkan gagasan sasis tunggal. Motor grader terdiri dari dua bagian, modul depan dengan mesin dan kabin, dan modul belakang dengan gandar tandem. Dan di tengahnya tidak ada sambungan yang kaku, tetapi artikulasi yang monumental. Sebuah pin baja setebal batang pohon bertindak sebagai poros. Di kedua sisi titik patahan ini, dua silinder hidrolik yang sangat besar bertindak sebagai otot. Ketika operator mengaktifkan kemudi, silinder-silinder ini tidak langsung memutar roda depan. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mendorong atau menarik untuk melipat mesin di bagian tengahnya. Inilah momen ajaibnya. Motor grader berartikulasi, mengurangi radius putarannya menjadi setengah dari radius putaran jika mesin tersebut kaku. Manfaatnya sangat terasa. Bayangkan jika mesin tersebut perlu membentuk parit tepat di tepi jalan. Pada kendaraan yang panjang dan kaku, bagian belakangnya akan tergelincir dari tepi jalan, menghancurkan apa yang telah dibangun. Sebaliknya, motor grader dapat membawa bagian depannya mendekat ke tepi jalan, berartikulasi, dan membiarkan bilah bekerja di parit, sementara bagian belakangnya, gandar tandem, dengan bijak tetap berada di tanah yang kokoh.
Ini adalah koreografi presisi spasial. Namun menekuk saja tidak cukup. Roda depan, tentu saja, juga berputar. Dan sistem kemudinya adalah pernyataan prinsip lainnya. Tidak ada roda kemudi mekanis yang dapat dipaksa. Perintah diberikan, tetapi eksekusi dilakukan oleh 2 silinder hidrolik khusus yang terhubung ke lengan baja yang disebut batang pengikat. Batang ini adalah penjaga geometri. Di dalam mobil, lubang besar dapat membuat kemudi terlepas. Di sini, ketika bilah bertemu dengan hambatan kuat yang mencoba mendorong roda ke samping, batang penghubung mendistribusikan beban antara kedua silinder, mempertahankan sudut putar yang tepat sesuai perintah operator. Kemudi tidak menyimpang bahkan 1 mm pun. Ini adalah kombinasi yang tak tertandingi. Artikulasi tengah untuk belokan tajam dan kemudi hidrolik yang diperkuat untuk mempertahankan arah dalam kondisi sulit. Bersama-sama, keduanya mengubah kendaraan sepanjang 9 meter menjadi mesin yang mampu mengukir tikungan sempurna di lumpur. Rahasia kemiringan roda mengatasi penyimpangan. Kita telah membangun fondasi yang kuat, stabil, dan mudah dikendalikan. Namun, satu kekuatan halus dan terus-menerus tetap ada yang dapat merusak segalanya, penyimpangan lateral. Pikirkan tentang fisika dasar. Ketika mata pisau yang diposisikan di satu sisi mesin menggali dan mendorong sejumlah tanah ke kanan, ia menerapkan gaya yang sangat besar. Menurut hukum ketiga Newton, tindakan itu menghasilkan reaksi yang sama dan berlawanan. Oleh karena itu, seluruh mesin menerima dorongan ke kiri. Ini seperti mencoba memotong steak dengan pisau tumpul. Pisau akan meluncur alih-alih memotong. Di tanah lunak, roda depan akan goyah. Mesin akan menyimpang dari jalur dan potongan akan kehilangan ketepatannya. Di lereng, efek ini diperbesar, menyeret raksasa itu menuruni bukit. Disinilah gerakan yang paling khas dan kritis berperan, gerakan yang menjawab pertanyaan awal, kemiringan roda depan. Perhatikan baik-baik lintasan berikutnya. Saat bilah terisi material dan bekerja, misalnya, di sisi kanan, Anda akan melihat bahwa roda depan tidak vertikal. Roda tersebut miring beberapa derajat ke kanan, searah dengan arah terlemparnya tanah. Ini bukan sekadar penyesuaian kosmetik. Ini murni masalah rekayasa. Dengan memiringkan roda, area kontak roda dengan tanah berubah secara dramatis. Ban tidak lagi bersentuhan penuh dengan tanah di sepanjang tapaknya. Sebaliknya, tepi luar pelek yang diperkuat dan seringkali dengan profil yang lebih agresif menancap ke tanah. Ini setara dengan pemain sepak bola yang menancapkan sepatunya untuk mengubah arah, atau pemain ski yang memiringkan skinya untuk membuat tikungan di salju. Pelek yang miring itu menjadi jangkar, titik tumpu yang sangat menahan selip lateral. Gaya yang mencoba mendorong mesin ke kiri menghadapi hambatan yang sangat besar yang dihasilkan oleh kemiringan roda ke kanan itu sendiri. Hasilnya, 20 ton baja tersebut mempertahankan lintasan lurus dan tak goyah, sementara lengannya melakukan aksi torsi yang luar biasa. Sebuah silinder hidrolik sederhana bertanggung jawab atas putaran pergelangan kaki ini, sebuah gerakan yang mengubah potensi kelemahan menjadi kekuatan terbesarnya. Lengan seniman, di mana kekuatan menjadi presisi. Semua kekuatan mesin, semua stabilitas sasis, semua kecerdasan sistem penggerak, kini bertemu pada satu titik. Rakitan bilah. Tetapi menyebutnya bilah adalah penyederhanaan yang berbahaya. Ini bukan alat. Ini adalah instrumen 6 senar, di mana setiap senar adalah gerakan yang berbeda, dikendalikan dengan presisi jam tangan Swiss dan dilindungi oleh mekanisme yang layak untuk sebuah brankas. Di sini, di ruang antara rangka dan tanah, kekuatan kasar berhenti menjadi palu dan menjadi pisau bedah. Dan semuanya dimulai dengan sambungan yang tampak terlalu sederhana untuk tugas yang ada. Batang penarik dan bola ajaib, penghubung yang menyatukan semuanya. Semua daya dorong mesin, ratusan tenaga kuda, massa ribuan kilogram yang bergerak, harus ditransmisikan ke mata pisau agar dapat memotong. Dan aliran gaya ini memiliki hambatan yang disengaja. Batang penarik. Bayangkan tulang lengan yang kokoh berbentuk A yang memanjang dari bagian depan sasis. Ini adalah penghubung. Tetapi di ujung depannya, tempat ia bergabung dengan bagian sistem mata pisau lainnya, ada elemen yang terlihat seperti mainan.
bola baja padat, kira-kira seukuran bola obat. Bola ini adalah titik penghubung universal, dan bentuknya yang bulat adalah kunci dari segalanya. Pikirkan tentang tekanan yang dialaminya. Mata pisau tidak hanya mendorong ke depan. Ketika bertemu dengan batu, gayanya adalah benturan tiba-tiba. Saat bekerja di lereng atau dengan mata pisau yang diputar, bebannya bersifat lateral, gaya torsi. Jika sambungan ini berupa pin kaku sederhana atau sambungan konvensional, ia akan patah dalam beberapa jam di bawah tekanan multidirectional tersebut. Di sisi lain, bola tersebut menyerap semuanya. Terletak di dalam cangkir berbentuk bola, bola ini dapat berputar, berotasi, dan berayun ke segala arah, memungkinkan struktur untuk bergerak secara alami di bawah beban tanpa menciptakan titik-titik tekanan terkonsentrasi. Ini seperti sendi di bahu Anda, memungkinkan Anda untuk menggerakkan lengan Anda melalui lingkaran penuh. Bola ini benar-benar melakukan semua pekerjaan. Bola ini sangat penting sehingga dirancang agar dapat diganti, ditahan di tempatnya dengan baut yang memungkinkan untuk diganti ketika keausan tidak dapat dihindari. Ini adalah kejeniusan pertama dan paling sederhana dari sistem ini, sebuah bola yang mengubah dorongan monolitik menjadi gerakan organik. Lingkaran putar, mekanisme jam di bawah mata pisau terikat pada bola ajaib itu. Koreografi sebenarnya dimulai. Di antara batang penarik dan mata pisau itu sendiri, terdapat komponen melingkar yang besar, lingkaran putar. Ini adalah cincin bergigi, roda gigi raksasa yang tampak seperti roda gigi dari menara jam. Fungsinya jelas dan vital untuk memungkinkan operator memutar seluruh mata pisau, mengarahkannya pada sudut apapun relatif terhadap pergerakan mesin dari 90 derajat untuk menggali parit samping hingga hanya beberapa derajat untuk memberikan sentuhan akhir pada tikungan. Tetapi apa yang terjadi untuk mencapai rotasi itu adalah salah satu mekanisme paling elegan dan benar-benar cerdik dalam semua teknik berat. Di bawah cincin bergigi itu tidak ada motor biasa. Ada motor hidrolik yang menggerakkan sistem roda gigi cacing. Bayangkan sekrup panjang, seperti sekrup kayu, tetapi dengan helix yang berpasangan sempurna dengan gigi roda gigi atas. Ketika motor memutar roda gigi cacing, dengan gerakan yang lambat tetapi sangat kuat, ia mendorong gigi roda gigi dan membuatnya berputar. Sejauh ini adalah rekayasa yang kokoh, tetapi keajaibannya terletak pada sifat fisik yang melekat pada desain ini. Secara intrinsik tidak dapat dibalik. Apa artinya itu? Artinya, mahkota tidak peduli seberapa besar gaya yang diterimanya dari atas. Misalnya, jika mata pisau mengenai batu yang tidak bergerak, secara fisik tidak mampu memutar roda gigi cacing ke arah yang berlawanan. Sudut gigi dan gesekan mencegahnya. Ini adalah jalan buntu mekanis. Ini adalah keuntungan untuk presisi. Ketika operator memposisikan mata pisau pada sudut 45 derajat untuk membentuk lereng, mereka dapat benar-benar yakin bahwa tidak peduli seberapa keras tanah mendorong, mata pisau tidak akan bergerak 1 inci pun dari posisi itu. Mekanisme ini mengunci sendiri. Ini seperti memiliki ratchet yang terpasang di inti mesin. Desain ini melindungi motor hidrolik dari benturan tiba-tiba dan memberi operator platform kerja yang sangat stabil. Mata pisau menjadi jangkar yang dapat dikendalikan, terpasang dengan kuat pada sudut yang telah dipilih operator. Kopling selip. Sekering yang menyelamatkan jam tangan. Namun, rekayasa tingkat atas selalu mempertimbangkan hal yang tak terbayangkan. Bagaimana jika benturannya begitu dahsyat, begitu brutal melebihi perhitungan apapun, sehingga bahkan pelindung roda gigi cacing pun bisa gagal? Benturan langsung terhadap batu yang terkubur dengan kecepatan penuh, secara teori, dapat mentransmisikan torsi yang sangat besar, sehingga akan menghancurkan gigi mahkota atau roda gigi cacing itu sendiri. Untuk skenario mimpi buruk ini, ada pelindung kedua, sekering mekanis yang dirancang untuk mengorbankan dirinya sendiri, kopling selip. Perangkat ini terletak di jalur transmisi rotasi. Pada dasarnya, ini adalah tumpukan cakram baja yang ditekan bersama oleh aksi pegas yang dikalibrasi secara tepat. Fungsinya adalah untuk mentransmisikan rotasi motor ke jam tangan, tetapi hanya sampai batas torsi yang telah ditentukan. 3 baut penyetel yang terlihat pada rumahnya adalah yang menetapkan batas tersebut. Cara kerjanya seperti ini. Dalam kondisi normal, gesekan antara cakram cukup untuk membuat mereka berputar bersama, mentransmisikan semua gerakan. Tetapi ketika benturan keras terjadi,
torsi yang mencoba untuk memantul kembali mengatasi gaya pegas. Pada saat kritis itu, cakram-cakram tersebut selip. Mereka berputar saling bergesekan, melepaskan tegangan dengan suara derit yang terkontrol. Ini adalah pengorbanan yang disengaja. Coupling aus menyerap energi benturan yang seharusnya langsung menuju mekanisme roda gigi cacing yang berharga dan mahal. Setelah kejadian tersebut, operator hanya perlu memeriksa dan, jika perlu, menyesuaikan atau mengganti cakram coupling, suatu operasi yang relatif sederhana dan murah. Ini adalah sistem keselamatan pasif, elegan, dan redundant. Pertama, desain yang tidak dapat dibalik memperlambat serangan. Kedua, pengaman mekanis dikorbankan jika serangannya terlalu kuat. 2 garis pertahanan untuk melindungi jantung presisi. 6 derajat kebebasan. Bagaimana mata pisau? Sebenarnya, bergerak dengan sambungan bola yang menopang semuanya dan mekanisme poros yang terlindungi, mata pisau siap untuk melakukan tariannya. Dan ini adalah tarian dengan 6 gerakan fundamental, 6 derajat kebebasan yang menjadikannya alat paling serbaguna di lokasi konstruksi. Yang pertama dan kedua jelas, naik dan turun. Ini dicapai oleh 2 silinder pengangkat besar yang menaikkan atau menurunkan seluruh rakitan batang penarik dan lingkaran. Ini mengontrol kedalaman pemotongan. Yang ketiga adalah kemiringan mata pisau. Sebuah silinder memiringkan penyangga mata pisau atas ke depan atau ke belakang. Jika dimiringkan ke belakang, ujungnya menjadi agresif, menggigit tanah untuk pemotongan yang dalam. Jika dimiringkan ke depan, ujungnya merata. Ideal untuk menyebarkan material atau memberikan hasil akhir permukaan tanpa menembus. Yang keempat adalah pergeseran samping. Silinder lain menggerakkan seluruh mata pisau bersama dengan lingkarannya ke kiri atau kanan dari sumbu tengah mesin. Ini sangat penting. Misalnya, memungkinkan untuk menghaluskan tepi jalan tanpa roda mesin menggantung di atas tepi. Mata pisau memanjang, sasis tetap berada di tanah yang kokoh. Gerakan kelima adalah gerakan melingkar yang dikendalikan oleh mekanisme roda gigi cacing yang luar biasa yang telah kami jelaskan. Ini memungkinkan mata pisau diposisikan pada sudut tertentu untuk menggali parit, membentuk lereng, atau terus-menerus mendorong tanah ke satu sisi. Dan yang keenam, gerakan tambahan dan strategis adalah penyesuaian jangkauan menggunakan batang penghubung. Ini adalah batang dengan beberapa lubang di rangka depan. Dengan mengubah posisi pin di antara lubang-lubang ini, geometri seluruh lengan diubah. Pada posisi tengah, posisinya standar. Pada lubang samping, lengan secara virtual dipanjangkan atau dipendekkan, memungkinkan mata pisau untuk bekerja lebih jauh dari sisi mesin, atau untuk mencapai sudut serang yang lebih agresif untuk pemotongan lereng yang ekstrim. 6 gerakan. Aplikasi yang tak terhitung jumlahnya. Dari pemotongan lurus dan dangkal hingga pemotongan yang kompleks dan dalam, semuanya ada di jari operator. Dari setir kemudi ke joystick, kokpit pilot pesawat tempur. Beberapa dekade lalu, mengendalikan mesin dengan 6 derajat kebebasan ini merupakan suatu prestasi fisik. Kabinnya dipenuhi tuas logam, masing-masing terhubung langsung ke katup hidrolik melalui batang penghubung. Menggerakkan bilah membutuhkan kekuatan yang cukup besar, ketelitian yang tepat, dan koordinasi yang luar biasa. Itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Revolusi senyap mengubah segalanya. Masuklah ke dalam kabin motor grader modern. Hal pertama yang Anda perhatikan adalah keheningan relatif dan tidak adanya hutan baja itu. Sebagai gantinya, di sisi kursi operator yang nyaman, terdapat 2 joystick ergonomis, seperti yang ada pada konsol video game kelas atas. Kedua kontrol ini adalah pusat kendali digital. Dengan sedikit gerakan ibu jari dan jari telunjuk, operator mengendalikan setiap satu dari 6 derajat kebebasan bilah, kemudi, artikulasi tengah, dan transmisi. Gerakan menyamping yang lembut pada joystick kiri menggerakkan bilah. Putaran pergelangan tangan pada joystick kanan memiringkannya. Sistem elektronik menerjemahkan perintah minimal tersebut menjadi sinyal yang mengalir ke katup servo hidrolik, respons ultra cepat, yang kemudian mengatur aliran oli ke silinder dengan kelancaran yang mustahil dicapai secara mekanis. Roda kemudi lama juga telah hilang di banyak model. Kemudi terintegrasi ke dalam gerakan lateral salah satu joystick. Ini bukan hanya tentang kenyamanan. Ini adalah lompatan kuantum dalam presisi. Ini mengurangi kelelahan hingga 0, memungkinkan koreksi infinitesimal secara langsung,
dan mengubah operator menjadi pengemudi presisi sejati, di mana niat mereka diterjemahkan menjadi gerakan mesin tanpa gesekan atau hambatan. Bersama dengan kabin visibilitas panorama yang menghilangkan titik buta, operator memiliki koneksi langsung, lancar, dan total dengan mesin dan medan. Sang binatang buas telah dijinakkan dan kendalinya adalah digital. Serangan balik, Reaper, rantai, dan pertempuran melawan medan. Meskipun memiliki kekuatan dan kendali yang besar, medan terkadang memberikan perlawanan. Untuk situasi tersebut, Motor Grader tidak datang tanpa persenjataan. Ia memiliki berbagai alat dan taktik untuk melakukan serangan balik. Di bagian belakang, Reaper sering dipasang. Reaper adalah rangka dengan beberapa gigi baja, seperti taring raksasa yang digerakkan oleh silinder hidrolik. Sementara bilah digunakan untuk memotong dan menyebar, Reaper digunakan untuk menghancurkan. Reaper menggali ke dalam tanah yang padat, lapisan batuan lepas atau aspal tua, memecahnya dan mempersiapkannya untuk dikerjakan oleh bilah selanjutnya. Reaper adalah pembuka kaleng raksasa. Untuk medan yang berbahaya, lunak, atau berlumpur di mana roda akan tergelincir dan tenggelam, ada rantai anti-selip. Ini adalah rantai jala tugas berat yang dipasang di atas ban belakang. Rantai ini melipat gandakan traksi dengan menciptakan ratusan titik cengkeraman tambahan, mencegah roda menancap, dan memungkinkan mesin untuk mempertahankan daya dorongnya, bahkan di lumpur atau pasir lepas. Dan kita tidak boleh melupakan penyeimbang depan, balok baja padat yang terlihat di bagian depan mesin. Fungsinya sangat penting selama pekerjaan asimetris. Ketika bilah diperpanjang dan terbebani penuh di satu sisi, ia memberikan torsi yang sangat besar yang mencoba mengangkat roda depan di sisi yang berlawanan. Penyeimbang bertindak sebagai pemberat, melawan efek ini, dan menjaga roda depan tetap kokoh di tanah, menjamin traksi dan stabilitas arah. Tanpanya, mesin akan berputar secara berbahaya. Pada akhir perjalanan, gambaran menjadi lengkap. Kita tidak lagi melihat sebuah mesin, kita melihat sebuah simbiosis. Sebuah sasis yang merupakan benteng yang terartikulasi dan stabil. Sebuah lengan yang merupakan instrumen presisi yang dilindungi oleh kecerdasan mekanis. Dan sebuah kabin di mana kehendak manusia diterjemahkan tanpa kehilangan ke dalam pergerakan ratusan kilogram baja. Paradoks awal terpecahkan. Kerataan sempurna tidak muncul dari kehalusan, tetapi dari penguasaan kekuatan yang mutlak. Setiap getaran diredam, setiap reaksi lateral dilawan, setiap benturan diserap. Grader tidak melawan fisika, ia memainkan orkestra. Di tangan ahli, alat ini menjadi perpanjangan tubuh dan pikiran operator. Ini adalah kuas seberat 20 ton, di mana kanvasnya adalah bumi dan catnya adalah medan yang telah diubah. Kemudian, pertanyaan yang tak terhindarkan menjadi bersifat pribadi. Dihadapkan dengan tarian kekuatan dan presisi ini, di mana rekayasa manusia menguasai elemen-elemen yang paling brutal. Apakah Anda berani mengambil kendali raksasa ini untuk merasakan bagaimana keputusan Anda menjadi geometri sempurna di tanah? Jawabannya, mungkin terletak pada saat Anda melihatnya bekerja lagi, dan Anda tidak lagi hanya melihat sebuah mesin, tetapi perpanjangan kehendak yang kompleks dan indah.